Pemirsa, TPN Ganjar Mahfud sepakat untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh tim hukum dari Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ini menanggapi atas dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut rencananya akan didaftarkan pada 24 Maret ini. Ganjar menyatakan bahwa pihaknya berkomunikasi dengan partai pengusung dan saksi-saksi di daerah terkait pelaksanaan pemilu. Dari penelusuran itu ditemukan dugaan adanya intervensi kekuasaan dan penyalahgunaan bantuan sosial dalam pelaksanaan pemilu 2024. Sementara Mahfud MD mengatakan tujuan laporan ke MK bukan untuk menang, namun untuk memperjuangkan masa depan demokrasi. Sementara TPN mengatakan mendukung Ganjar Mahfud ajukan gugatan PHPU ke MK. Menurut Sekjen TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, desain kecurangan pemilu telah terjadi sejak perubahan perhitungan suara TPS hingga data di aplikasi Sirekap. Saya menghormati seluruh proses yang berjalan. Kami menyampaikan laporan-laporan kepada penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu. Dan kita berharap memang Bawaslu akan merespon. Sayang tidak semuanya terespon. Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Sementara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah resmi mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu 2024 ke MK. Gugatan tersebut juga telah diterima oleh MK. Anies menyebut gugatan diajukan beserta bukti-bukti yang meyakinkan termasuk dari para ahli dan pakar. Gugatan diajukan pasangan 01 karena berkaitan dengan praktik demokrasi di masa depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terkait hasil pemilu 2024, pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga memberikan pendapat dan juga tanggapannya, di mana PDI Perjuangan masih akan menelusuri mengenai dugaan kecurangan yang terjadi. Lalu banyak yang mengatakan bahwa kami tidak mau menerima kekalahan. Ini bukan persoalan kekalahan. Karena itulah atas berbagai pertimbangan-pertimbangan tentang pentingnya menjaga konstitusi, menjaga nilai-nilai demokrasi, menjaga harapan tentang hadirnya pemilu yang demokratis, maka terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dalil yang kami sampaikan sangat jelas. Selain dari hulu, yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power. Ya, mengenai rencana gugatan ke Mahkamah Konstitusi, pemirsa, terkait dengan hasil pemilu 2024, kita sudah terhubung bersama dengan Else Casey yang ada di Mahkamah Konstitusi. Else, seperti apa informasi terkininya di sana? Apakah sudah ada kedatangan dari beberapa tim hukum dari dua paslon atau seperti apa? Silakan. Ya, Yudi dan juga pemirsa, pasca pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia pada Rabu 20 Maret yang lalu, kini Mahkamah Konstitusi telah bersiap untuk menerima laporan gugatan sengketa hasil pemilu baik untuk Pilpres dan juga Pileg.
Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Hakim Soehartoyo, ia menyebutkan bahwa hingga saat ini Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak 2 laporan, yang mana 1 laporan merupakan laporan sengketa hasil pemilu, sementara 1 laporan merupakan laporan hasil dari Pileg. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, memang 1 laporan Pilpres itu masuk dari pasangan nomor urut 1, yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin, yang telah mengajukan laporan pada kemarin. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, 1 laporan Pileg yang masuk adalah dari laporan caleg Partai Amanat Nasional. Ia merupakan caleg Provinsi Maluku yang telah mengajukan laporan per kemarin juga. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak dari pasangan 03, yaitu Ganjar Mahfud, nantinya akan melakukan pelaporan juga terhadap hasil pemilu yang telah diumumkan, yaitu pada esok hari, yaitu hari Sabtu. Dan hari Sabtu ini juga merupakan hari terakhir pelaporan yang akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi, yang nantinya akan diadili selama 14 hari ke depan. Rencananya Hakim Soehartoyo, Ketua MK, juga menyebutkan bahwa ia akan membagi 2 sidang, yaitu sidang pertama adalah sidang pleno yang dihadiri oleh 9 Hakim Mahkamah Konstitusi. Nantinya sidang pleno akan mengadili sengketa Pilpres, sementara untuk sidang panel yang terdiri dari 3 hakim MK akan mengadili masalah dari sengketa Pileg. Mungkin demikian yang dapat kami laporkan kepada Anda, Yudi, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya Elsa Casey. Kami menantikan perkembangan terkini dari Gedung Mahkamah Konstitusi, Elsa ya. Terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali.